Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Cindy Aprilia Ladiani dengan NIM 120210004. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai cara mengkafani, menyolatkan, memandikan, dan menguburkan jenazah. Oke, terima kasih. Simak videonya. Kita mau memandikan jenazah. Nah, di sini ada sibur, ada air, ada kapur, dan ada sabun. Kita pertama-tama memandikan jenazah, yaitu dari bagian muka. Digosok-gosok dulu bagian kepalanya, matanya, hidungnya, telinganya yang ada kotoran. Kemudian di bagian bawah kaki, digosok-gosok sampai bersih kotorannya, kemudian disirami dengan air. Nah setelah itu niat, yaitu nawaitu ghusla nihadal maitati. Kemudian wudu. Setelah wudu, dimandiin bagian kanan jenazah sampai dari telinga, leher, kaki. Kemudian yang di sebelahnya juga dimandiin di bagian kiri jenazah. Nah, lalu membuang kotoran jenazah. Yang pertama yaitu mengangkat bagian belakang jenazah, terus digosok-gosok bagian perutnya sebanyak 3 kali. Kemudian digosok di bagian bawah kemaluan jenazah, tetapi memakai sarung tangan agar tangan yang kita gosok tidak terlalu kotor. Setelah digosok-gosok, lalu disiramin dengan air di bagian kanan jenazah dan di bagian kiri jenazah. Kemudian wudhu. Selesai wudhu, kemudian niat wudhu. Nawaitu wudhu'a li rafi hadasi asgori fardhu lillahi ta'ala. Basuh muka, tangan, terus kaki, dan sebagainya. Tetapi tidak berkumur. Digantikan dengan menggosok gigi. Dan tidak menghirup air dalam hidung. Digantikan dengan kapas atau kain basah. Setelah itu mayat ditutup menggunakan kain kafan, lalu diangkat. Dan baik, inilah bagaimana cara mempraktikkan mengkafani jenazah. Yang pertama kita membutuhkan tali, terus dengan kain kafan, kemudian kain kafan. Nah, pertama-tama kita menaruh tali di atas pocong. Kedua, kita menaruh tali di leher. Ketiga, kita menaruh tali di tangan. Keempat, kita menaruh tali di kaki. Dan kelima, di bawah kaki. Kemudian kain yang pertama diletakkan di bagian tengahnya. Kain yang kedua diletakkan di bagian kiri. Dan kain yang ketiga diletakkan di bagian kanan sedikit. Nah, kemudian kita menaruh pocong di bagian tengah-tengahnya. Mayat di bagian tengah-tengah. Pertama-tama kita melipat kain bagian kanan, kemudian kain yang bagian kiri,
kain bagian kanan lagi. Nah, pertama-tama kita mengikat yang di bawah kakinya. Kemudian yang kedua, kita mengikat di bagian kaki. Kemudian kita mengikat di bagian tangannya. Kemudian kita mengikat di bagian lehernya. Kemudian kita mengikat di bagian pocongnya. Nah, udah jadi deh mayatnya. Usolli ala hadal maitati arba takbiratil fardul kifayati imama lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wafihi wafu anhu waj'alni jannatan maswa. Allahu akbar. Allahumma lahtarinna ajrahu wa la tuftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menguburkan jenazah adalah kewajiban terakhir setelah jenazah dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah. Dalam agama Islam ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat membuat lubang kubur, yaitu 1. Kedalaman lubang kubur harus cukup dalam. Kedalaman lubang ini harus setinggi badan jenazah atau setinggi 2,5 meter. Lebar lubang harus sekitar 1 hasta lebih 1 jengkal atau sekitar 50 cm. Lubang kubur bertujuan untuk mencegah bau yang tidak sedap dari jenazah yang mungkin tercium saat terjadi pembusukan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk lubang. Terdapat 2 bentuk galian kuburan yang dibolehkan oleh syarat. Pertama adalah bentuk lahat. Kedua adalah bentuk syak. Bentuk liang lahat adalah lubang yang dibuat dinding kubur yang menghadap ke arah kiblat. Ukurannya cukup untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Selanjutnya, cara menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah di sisi lubang atau liang kubur yang menghadap kiblat. Kemudian diletakkan papan kayu dengan posisi sedikit miring. Hal ini bertujuan agar jenazah tidak langsung tertimbun oleh tanah.
Kemudian yang kedua itu menempatkan jenazah dengan memasukkan kepala ke lubang. Yang ketiga yaitu menetapkan posisi jenazah, yaitu miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang tompang, menggunakan papan kayu. Tujuannya adalah agar jenazah tidak terlentang. Kemudian yang keempat, lalu disarankan untuk menempatkan sedikit tanah sebagai bantal di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah membuka kain kafan dan melepas semua tali. Kelima yaitu ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, disarankan untuk membaca doa berikut, yaitu Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi Allahumma tah abwaba sama'il lirahimil wa aqdi nuzul wa was'a madakhalahu wasahlahu fi qabri. Yaitu kemudian yang keenam, khusus untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kubur saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun bagi jenazah laki-laki hal ini tidak dianjurkan. Kemudian yang ketujuh, untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak melakukan hubungan intim dengan istri pada malam sebelumnya. Yang kedelapan yaitu setelah jenazah ditempatkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala jenazah, kemudian baru menutupi dengan tanah secara menyeluruh. Yang kesembilan yaitu setelah menguburkan jenazah disarankan untuk membaca doa sebanyak 3 kali antara, yaitu Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, dan Allahumma ghafir lahu. Allahumma sabathu, Allahumma sabahu, Allahumma sabahu. Baik, itulah tadi cara-cara menguburkan, memandikan, dan mengkafani jenazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi cara mempraktikkan jenazah, menguburkan, menyolatkan, dan mengkafani. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.